Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Madratila dengan NIM A1E1230080, mahasiswi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang telah saya buat dengan mata kuliah Manajemen Konseling di sekolah yang diampu oleh Bapak Afan Yusra. Di sini saya membuat rencana pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolahnya itu untuk jenjang SMA, yaitu di sini saya membuat untuk SMA Negeri 12 Kota Jambi. Yang satuan pendidikannya SMA Negeri 12 Kota Jambi, komponennya yaitu layanan dasar, bidangnya yaitu bidang belajar. Topik atau tema layanan yang saya ambil yaitu Studi Smart and Be Successful in College. Nah, aspek perkembangannya yaitu kesadaran akademik dan persiapan seleksi perguruan tinggi. Nah, untuk capaian layanannya yaitu peserta didik mampu mengembangkan strategi belajar yang efektif, manajemen waktu yang baik, dan persiapan untuk menghadapi ujian akhir, serta dapat merencanakan persiapan seleksi perguruan tinggi. Nah, di sini untuk kelasnya yaitu kelas 12 di semester genap. Nah, fasenya fase E, dimensinya yaitu mandiri dan profesional, dan waktunya 1x45 menit. Nah, di sini ada tujuan layanannya, yaitu pertama, membantu peserta didik untuk memahami strategi belajar efektif untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi perguruan tinggi. Yang kedua, untuk mengidentifikasi teknik pengolahan waktu dan strategi belajar yang optimal. Yang ketiga, untuk menjelaskan pentingnya persiapan akademik, mental, dan fisik dalam menghadapi ujian. Yang keempat, untuk memberikan pemahaman tentang berbagai jalur seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, yang terakhir yaitu untuk mengembangkan keterampilan mengatasi stres dan membangun motivasi belajar. Selanjutnya ada metode atau alat yang digunakan, yaitu metodenya saya menggunakan ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, dan sharing pengalaman. Nah, untuk alat atau media yang saya gunakan yaitu laptop atau proyektor, terus materi presentasi berupa PowerPoint, video motivasi belajar, dan contoh jadwal belajar yang efektif. Setelah itu ada langkah-langkah yang dalam pelaksanaan kegiatan layanan. Yang pertama yaitu tahap awal atau pendahuluan. Ini selama 10 menit. Pertama, kita akan membuka kegiatan dengan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa. Yang kedua, melakukan presensi kehadiran peserta didik dan membina hubungan yang baik dengan peserta didik, seperti menanyakan kabar atau mengajak peserta didik untuk ice breaking atau permainan dulu. Nah, yang ketiga ada menjelaskan tujuan layanan yang akan kita laksanakan. Yang keempat, menggali persepsi awal dari peserta didik tentang ujian akhir dan seleksi PTN. Yang kelima, untuk menciptakan suasana interaktif dan menyenangkan. Nah, selanjutnya yaitu tahap inti selama 30 menit. Nah, di tahap inti ini kita akan membahas yang pertama tentang guru BK yang menyampaikan materi tentang jenis ujian akhir dan jalur seleksi PTN-nya. Yang kedua, untuk strategi belajar yang efektif, yaitu dengan teknik membaca ataupun mencatat. Yang ketiga ada pengolahan waktu belajar. Nah, yang keempat ada strategi mengatasi stres, dan yang terakhir ada persiapan akademik, mental, dan fisik. Setelah itu memberikan contoh konkret tentang penggunaan teknik belajar
OSG 3R, dan Pomodoro. Yang ketiga, mengajak peserta didik membuat mind mapping untuk strategi belajar yang efektif. Yang keempat, sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Yang terakhir yaitu mempersilahkan 2-3 orang peserta didik untuk berbagi pengalamannya. Setelah itu ada tahap penutup. Tahap penutup ini dilakukan selama 5 menit, yaitu yang pertama membuat kesimpulan bersama tentang materi layanannya. Yang kedua, memberikan motivasi dan semangat. Yang ketiga, meminta peserta didik untuk mengisi lembar umpan balik. Yang terakhir, menutup kegiatan dengan doa dan salam. Setelah itu ada tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi prosesnya yaitu mengamati keaktifan peserta didik selama layanan. Yang kedua, menilai antusiasme dan partisipasi dalam diskusi. Yang ketiga, mengobservasi pemahaman peserta didik melalui pertanyaan dan tanggapan. Nah, setelah itu ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil adalah yang pertama membagikan lembar kerja. Nanti yang akan kita buat lembar kerja refleksi pribadi. Yang kedua yaitu meminta peserta didik untuk membuat rencana belajar individu. Nah, setelah saya memaparkan rencana pelaksanaan BKN tadi, selanjutnya saya akan memaparkan tentang materi dari rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Di sini saya memaparkan materinya menggunakan PowerPoint. PowerPoint Study Smart and Be Successful in College, yang artinya belajar sukses dan belajar cerdas dan sukses masuk perguruan tinggi. Nah, untuk masuk ke perguruan tinggi otomatis peserta didik harus, apalagi kelas 12, akan melaksanakan ujian akhir dulu. Nah, ujian akhir ini adalah momen penting bagi siswa kelas 12 karena tahap ini itu menentukan kelulusan dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kesuksesan dalam ujian dan seleksi PTN ini memerlukan persiapan yang matang, baik itu akademik, mental, maupun strategi. Berikut ini beberapa strategi yang bisa dilakukan atau dilaksanakan untuk bisa menghadapi ujian akhir dan masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang pertama yaitu memahami ujian akhir dan seleksi PTN. Di sini yang pertama yaitu ujian akhir. Ujian akhir ini merupakan evaluasi komprehensif yang mengukur penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran yang dilakukan selama 3 tahun di SMA. Di sini jenis ujiannya bisa ujian sekolah atau disebut US, dan ujian akhir sekolah berstandar nasional yang disebut UASBN atau format lainnya sesuai dengan kebijakan pendidikan. Selanjutnya ada tujuan dari ujian akhir. Tujuan dari ujian akhir ini yaitu yang pertama mengukur kompetensi dasar siswa dalam berbagai mata pelajaran. Yang kedua untuk menentukan kelulusan siswa dari jenjang SMA. Selanjutnya ada seleksi PTN. Seleksi PTN ini ada 3 jalur masuknya, yaitu yang pertama SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Yang kedua SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Yang
ketiga atau yang terakhir yaitu jalur mandiri. Nah, seleksi nasional berdasarkan prestasi ini menggunakan nilai rapor dan prestasi akademik maupun non-akademik yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, untuk tes seleksi nasional berbasis tes atau SNBT ini yaitu tes berbasis komputer, tes berbasis yang menggunakan komputer untuk mengukur kemampuan akademik, literasi maupun numerasi dari siswa tersebut. Nah, yang ketiga jalur mandiri yaitu seleksi tambahan yang diadakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Setelah itu ada pentingnya persiapan ujian akhir dan seleksi PTN. Nah, di sini untuk ujian akhir kita tuh kan butuh persiapan. Nah, selain persiapan akademik, ada juga persiapan mental, persiapan fisik, dan persiapan strategi. Untuk persiapan akademiknya yaitu peningkatan materi pelajaran dan keterampilan berpikir kritis dari siswa tersebut. Yang kedua yaitu untuk melatih kemampuan menjawab soal. Nah, setelah itu ada persiapan mental. Persiapan mental ini untuk mengelola stres dan kecemasan dan untuk meningkatkan rasa percaya diri dari peserta didik dalam menjawab soal-soal tersebut. Setelah itu ada persiapan fisik. Persiapan fisik ini seperti menjaga kesehatan tubuh, kayak pola makan yang baik, terus tidur yang cukup. Nah, setelah itu ada persiapan strategi. Persiapan strategi ini seperti cara belajar dari peserta didik tersebut, kayak merencanakan waktu belajarnya, latihan soalnya, dan simulasi ujiannya secara sistematis. Setelah itu ada strategi akademik, yaitu teknik belajar yang efektif. Nah, teknik belajar yang efektif ini yang pertama yaitu membuat rencana belajar. Rencana belajarnya yaitu susun jadwal belajar harian dan mingguan, seperti mengalokasikan waktu belajar untuk setiap mata pelajaran berdasarkan tingkat kesulitan yang dimiliki dari setiap pelajaran tersebut. Nah, yang kedua, untuk tetapkan jadwal harian, misalkan menyelesaikan satu bab dan setelah menyelesaikan satu bab itu dilanjutkan dengan mengerjakan soal latihan. Nah, setelah itu berikan waktu untuk revisi. Setelah kita membaca atau menyelesaikan bacaan kita satu bab tadi, kita revisi lagi materi tersebut. Kita review ulang untuk membuat daya ingat kita, untuk membuat kita mengingat apa yang telah kita baca tersebut. Setelah itu, teknik membaca dan mencatat yang efektif. Nah, teknik membaca dan mencatat yang efektif ini ada metodenya, yaitu yang pertama metode SQ 3R. Nah, metode SQ 3R ini adalah yaitu survei, question, read, recite, dan review. Dimana survei itu artinya lihat struktur dari teksnya, baik itu judul maupun subjudul. Nah, untuk question itu kita mengajukan pertanyaan tentang isi dari teks tersebut. Nah, untuk read kita membaca isi teks tersebut. Nah, untuk recite yaitu kita meringkas dengan kata-kata kita sendiri, dan untuk review kita tinjau ulang untuk memperdalam daya ingat kita tentang materi tersebut. Nah, setelah itu ada catatan efektif. Nah, di catatan efektif ini kita tuh menggunakan metode Cornell, yang artinya kita mencatat poin-poin yang penting saja dari pembahasan yang sedang dibahas, atau kita bisa membuat mind mapping
Contohnya untuk memvisualisasikan hubungan antar konsepnya. Setelah itu kita latihan soal dan simulasi ujian. Dan di sini kita tuh kayak mengerjakan soal-soal tahun sebelumnya gitu, tahun lalu. Untuk siapa tahu kan dari soal sebelumnya itu ada kemungkinan soal di tahun yang akan tahun sekarang itu kurang lebih seperti itu, kita udah tahu gambarannya. Nah setelah itu kita tuh ikut simulasi ujian, kan banyak tuh simulasi ujian online di internet dan kita bisa coba seperti tryout online. Nah setelah itu kita evaluasi hasil. Nah dari tryout atau simulasi online kita kan pasti ada lembar jawabannya. Kita padukanlah dengan lembar jawaban yang kita jawab tadi, apakah banyak yang benarnya atau yang salahnya gitu. Setelah itu kita juga bisa memanfaatkan teknologi kan, kayak aplikasi belajar contohnya Ruang Guru ya. Terus kalau video edukasi bisa lihat dari YouTube. Terus kalau forum diskusi kan kita bisa bertanya kepada teman-teman atau guru tentang apa yang belum kita pahami. Setelah itu ada strategi pengolahan. Strategi pengolahan waktu. Di strategi pengolahan waktu ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan, yaitu yang pertama teknik Pomodoro. Teknik ini yaitu kita belajar selama 25 menit dan istirahat 5 menit. Itu kita lakukan sebanyak 4 kali. Setelah itu kita bisa istirahat panjang selama kurang lebih 15-30 menit. Nah, yang kedua yaitu teknik blocking. Yaitu kita mengalokasikan waktu spesifik dari rencana belajar yang udah kita buat sebelumnya. Kita kan mengalokasikan waktu tuh, misalkan di hari ini kita belajar fisikanya 1 jam, matematikanya 2 jam, bahasa Indonesianya 1 jam, seperti itu. Nah setelah itu ada strategi mental, yaitu mengatasi stres dan membangun motivasi. Di sini kita bisa menggunakan teknik relaksasi, yaitu tarik nafas dalam-dalam, terus buang, tarik nafas lagi, buang lagi. Intinya kita fokuskan apa yang mau menjadi fokus kita. Setelah itu membangun pola pikir yang positif, seperti kita tuh kayak ngasih afirmasi positif ke diri kita, kayak aku bisa, aku pasti bisa, aku ingin kesini, jadi aku harus berusaha, aku paham, seperti itu. Setelah itu ada persiapan fisik atau menjaga kesehatan. Nah, di sini kita tuh kayak harus tidur yang cukup, menjaga pola makan, terus olahraga, jangan sampai begadang. Kayak pola makannya juga diatur, jangan keterusan belajar sampai lupa tidur atau sampai lupa makan. Setelah itu ada persiapan teknis untuk ujian. Nah, di persiapan teknis ujian ini kita bisa persiapkan perlengkapan ujian seperti membawa kartu ujian, alat tulis, dan barang-barang lain yang kita butuhkan untuk ujian nanti. Setelah itu kita harus datang lebih awal. Karena apa? Karena kalau kita datang lebih awal, otomatis kita akan kayak mengurangi stres untuk menghadapi ujian. Misalnya kalau kita datang telat kan otomatis kita di jalannya nggak tenang, kepikiran. Kalau kita kepikiran kan stres. Jadi apa yang udah kita pelajari kan nanti pasti akan lupa gitu. Setelah itu ada strategi khusus untuk masuk PTN. Nah, untuk masuk PTN ini kan ada 3 jalur tuh, yaitu SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Nah, untuk jalur SNBP-nya, strateginya yang pertama pastinya nilai rapor kita harus maksimal dong, jangan sampai naik turun. Nah,
Yang kedua, pastinya kita harus menyertakan bukti prestasi kita, baik itu akademik maupun non-akademik, untuk mendorong kita bisa keterima dari jurusan yang kita ambil tadi. Setelah itu konsultasikan dengan guru BK peluang apa yang bisa, ya peluang yang besar, maksudnya peluang yang apa yang besar yang bisa kita ambil untuk bisa lolos ke jalur SNBP ini. Nah, setelah itu yaitu jalur SNBT, jalur tes tadi melalui tes akademik, tes numerasi, tes literasi, tes kuantitatif. Setelah itu kita juga harus kayak pahami materi tentang apa yang akan keluar nanti gitu kan, terus banyak-banyak latihan soal juga. Setelah itu yang terakhir yaitu jalur mandiri. Nah, di jalur mandiri ini kita kayak mempersiapkan aja dokumen atau strategi tambahan sesuai persyaratan dari masing-masing PTN. Nah, kemungkinan jalur mandiri ini nggak jauh beda dengan jalur SNBT yang untuk tes tertulisnya, untuk baik materinya itu tuh pasti kayak nggak jauh-jauh dari tes kuantitatif, tes literasi, tes numerasi. Nah, yang terakhir yaitu dukungan sosial. Nah, di dukungan sosial ini tuh kita tuh kayak harus banyak diskusi, baik itu dengan orang tua, dengan guru BK ataupun dengan teman gitu. Kayak biar kita tuh bisa nambah informasi dan kita tuh punya dukungan dari kawan itu gitu. Nah, biar kawan tuh bisa dukung kita. Setelah itu ada bentuk belajar, bentuk kelompok belajar untuk berbagi pengalaman. Jadi kalau misalkan kita sering-sering bentuk kelompok untuk belajar, otomatis pengalaman dan pengetahuan kita bertambah. Nah, yang terakhir, kalau misalkan kita memang butuh mentor atau tutor untuk kita biar lebih ngerti atau lebih paham tentang seleksi untuk masuk PTN tuh, kita bisa mencarinya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, nah jadi kesuksesan dalam ujian akhir dan seleksi PTN itu membutuhkan kombinasi strategi belajar yang efektif. Nah, untuk pengelolaan waktu yang baik, persiapan mental, dan dukungan sosial dengan pendekatan yang struktur dan konsisten, siswa ini bisa menghadapi tantangan dengan percaya diri dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Strategi ini bukan hanya membantu siswa untuk menyelesaikan ujian akhir di jenjang SMA, tapi juga jalan menuju kesuksesan di masa depan yang cerah seperti masuk PTN. Oke, itulah tadi materi PPT dari saya dan rencana pelaksanaan layanan BK yang saya buat. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.